أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'd. Siapakah orang yang wajib zakatul fitri? Zakatul fitri itu wajib bagi setiap kaum muslimin, baik yang merdeka ataupun hamba sahaya. Zakatul fitri itu wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Yazidu an qutihi, yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya. Wa quti iyalihi, dan makanan pokok keluarganya. Fi yaumil id, di malam pada hari raya. Wa lailatihi, dan juga di malam hari raya. Jadi kalau dia punya kelebihan dari qutnya, dari makanan pokoknya, dan juga dari qut iyalnya, yaitu makanan pokok untuk keluarganya, fi yaumil id wa lailatihi, yakni dalam sehari semalam pada hari tersebut. Kemudian wa an maskanin wa khadamin, atau wa khadimin in kana bihajatin ilaihi, dan dari tempat tinggal juga pembantu jika memang berhajat padanya. Kemudian orang yang terpenuhi syarat-syarat ini, maka dia mesti mengeluarkan zakat untuk dirinya, dan juga dari orang yang biasa dia nafkahi, seperti kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan istrinya. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakatul fitri so'an min tamrin, satu sok berupa kurma, au so'an min syair, atau satu sok berupa gandum, alal abdi wal hur, baik hamba sahaya ataupun orang yang merdeka.
Wadzakari wal unsa, laki-laki maupun perempuan, wasaghiri wal kabir, anak kecil ataupun orang dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, wa amara biha, dan Rasulullah SAW telah memerintahkannya, antu ada, supaya zakat tersebut ditunaikan, yakni diberikan kepada mustahiq, orang yang berhak untuk menerimanya, qabla khurujin nasi ila salat, sebelum orang-orang pergi melaksanakan salat Id. Jadi kalau besok hari raya umpamanya, maka ya sebelum orang keluar di hari raya itu, maka ini sudah diberikan kepada para mustahiq. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah. Wa miqdaru sa kilowani wa nisfun takriban. Ada satu sok kurang lebih 2,5 kilogram. Atau kalau pengen mudah ya 3 kilo. Atau 4 liter. Nah ini orang yang wajib zakat ya. Sama seperti tadi. Setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari hartanya, lebih dari bahan makanan pokok untuk dirinya, untuk keluarganya pada hari Id, ya, dan juga ya, yaitu dari tempat tinggal dan juga pembantunya, siapa yang tinggal bersama dengan dirinya dan seterusnya. Walidzalika fayajibu ala haula'il ashkhas alladzina yamlikuna minal mal ma yumkinuhum min syira'i ta'amin iddat ayyam. Oleh karena itu maka wajib bagi mereka ini, yakni orang-orang yang memiliki harta yang memungkinkan bagi dia untuk membeli makanan beberapa hari, an yukhriju zakatul fitri, supaya mereka mengeluarkan zakatul fitri. Karena apa? Karena patokannya sehari semalam dia sudah punya perbekalan. Sehari semalam. Jadi kalau malamnya dan besoknya sudah ada perbekalan, maka dia mengeluarkan zakatul fitri. Ketika ada selebihnya. Seperti itu. Walau lam yakun lahum ta'amun jahizun fi manzilihim, sekalipun tidak ada makanan yang tersedia pada rumah mereka. Yang penting pokoknya memungkinkan begitu. Baik, barakallahu. Ini berbicara tentang siapa yang wajib mengeluarkan zakatul fitri. Intinya setiap yang bernyawa, apakah dia merdeka ataukah hamba sahaya. Setiap yang bernyawa, apakah dia merdeka ataukah hamba sahaya. Berikutnya, soal yang ke-52. Ma miqdaru zakatil fitri, berapakah kadar zakatul fitri? Berapakah kadar zakatul fitri? Al-jawab miqdaruha, kadar zakatul fitri adalah sa'un min ta'amin, satu sok dari bahan makanan.
miqdaruha so'un min ta'amin. Ya, kadarnya adalah, ukurannya adalah 1 so' dari bahan makanan. Ala qadri so'in Nabi SAW, berdasarkan so' Nabi SAW. Sedangkan so' Nabi itu sama dengan ya arba'atu amdadin. As-so' was-so' 1 so', arba'atu amdad, yaitu 4 mud. Wal mud, adapun mud adalah mil'ul kaffainil mumtali'atainil mutawasitaini, yaitu 1 mud sepenuh 2 tangan laki-laki dewasa. Sepenuh 2 telapak tangan yang penuh, ya, lagi pertengahan. Laki-laki dewasa yang normal, bukan yang abnormal. Dan bukan pula yang kurang normal. Ya. Laki-laki dewasa dari bangsa Arab. Ya, mudnya mud Nabi. Ini mud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu orang bilang 1 mud itu seperti susu kaleng black cap nona. Kalau dulu. Yang gambarnya orang yang di atasnya ada ember tuh. Susu cap nona kalau nggak salah. Dulu ada iklannya dulu di televisi. Sekarang udah kagak ada. Namanya susu cap nona. Maksudnya ada nona-nona yang di atasnya membawa ember yang mungkin hasil meras susu. Dagang susu mungkin. Waqimatus so' at-taqribiyah bil jirab, adapun bil jiramat, adapun harga so' mendekati dengan gram adalah mabaina ya 2,6 kilogram ya ila 3 kilo jiramatin. 2,6 sampai 3 kilogram. Antara itulah. Makanya sampai sekarang terus itu tarik ulur itu. Kalau dulu ini di Indonesia itu 1 mud itu kalau dulu ya itu 3 liter seperempat. Kemudian karena kagok seperempat dilurusin jadi 3 liter setengah. Dilurusin tuh. Padahal ada yang lebih lurus 4 liter gitu. Begitu ya. Yang keduanya adapun kilogramnya 2,25 kilogram. 2 seperempat kilogram. Lalu dilempengin jadi 2,5. Oleh kita dilempengin jadi 3 kilogram. Adapun kami di Minhajul Muslim itu berdasarkan uji coba dengan sok Madinah, dan soknya juga bersanad konon katanya ya. Kan sekarang zaman sanad, sampai sok juga ada sok bersanad. Itu kurang lebihnya setelah ditakar itu 4 liter. Atau sama dengan 3 kilogram. Itu yang kami tahu. Makanya di Minhajul Muslim sampai hari ini tetap menetapkan 4 liter atau 3 kilogram seperti itu. Adapun yang kurang dari situ tapi memenuhi persyaratan sebagaimana umumnya ini ya tidak apa-apa. Kita juga tidak akan menyalahkan karena memang di sana ada khilaf bainal ulama. Begitu. Kalau hitungan dari pemerintah kita zaman dahulu kala, seingat saya 2 seperempat kilogram atau 3 seperempat liter.
Kalau dulu ya. Kemudian dilurusin jadi 3,5 dengan 2,5 kilogram. 3,5 liter seperti itu. Nah, di sini sebutkan 1 syok teh 2,6 kilogram sampai 3 kilogram. Adapun kami mengambil angka tertinggi. Menurut fatwa Syekh bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau mengatakan zakatul fitri, adapun zakatul fitri, miqdaruha, kadarnya, biso'ina al-an, berdasarkan sok kami sekarang, salah 1 kilo takriban. 3 kilo kurang lebih. Takriban, mendekati kurleb lah, kurleb. Tahu kurleb? Iya, kurleb 3 kilo. Li'anna khamsata artolin, karena 5 ritel ya, mislu so'in Nabi SAW, sama dengan sok Nabi. Wahwa bil yadaini al-mumtali'atain al-mutawassitain arba'a marrat, yaitu seukuran 2 tangan laki-laki dewasa yang pertengahan dari bangsa Arab. Jadi segini teh pakai tangan laki-laki dewasa Arab yang pertengahan, itu teh disebutnya 1 mud. 1 mud. Sampai berapa tadi? 4. 4 mudnya 4 kilo tah. Begitu. Menurut hitungan yang teliti, konon katanya sakieu teh kurang lebih ya, katanya sih ya 0,866 liter. Jadi kalau dikalikan dengan 4 ya, sama dengan 3,464 liter. Jadi 3,5 gitu. Dulu ya, katanya 0,86 kali 4. Jadi 3,464 liter alias 3,5. Katanya ya kawan. Antum percaya boleh nggak juga nggak apa-apa. Jadi menurut Syekh bin Baz, zakatul fitri itu pakai sok kita itu ya salah 1 kilo takriban, itu kata Syekh bin Baz. Makanya Minhajul Muslim menetapkannya 3 kilogram. Kata beliau, wal arba'an so wa bi kilo, salah 1 kilo takriban. 4 so ya, mohon maaf, 4 mud ya, sama dengan 1 so, sama dengan 3 kilogram. Dikatakan faida akhroja salah 1 kilo, kalau mengeluarkan zakatnya itu 3 kilo, fakodih tato, berarti dia sudah tato, sudah ihtiyat, sudah hati-hati. Wa akhroja so'an kamilan, dan dia sudah mengeluarkan 1 so secara sempurna, lil fitrati, untuk fitrah. Nah, itu menurut fatwa dari Syekh bin Baz tentang ukuran 1 so. Ala kulli hal, saya kira cukup ya. Tidak perlu berpanjang-panjang lah. Jadi menurut sok Madinah mah begitu. Berikutnya. Soal yang ke-53. Ma waktu ikhraji zakatul fitri, kapan waktu mengeluarkan zakatul fitri? Ma waktu ikhraji zakatul fitri,
Kapan waktu mengeluarkan zakatul fitri? Kapan waktu mengeluarkan zakatul fitri? Disebutkan bahwa ikhtalafa ahlul ilmi fil waqti alladhi tajibu fihi zakatul fitri ala qaulain. Ahli ilmu berselisih pendapat, berbeda pendapat tentang waktu wajibnya mengeluarkan zakatul fitri. Maka jawabnya ini terbagi menjadi yang pertama, al-qaulul awal tajibu zakatul fitri itu wajib bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Begitu matahari terbenam di akhir Ramadan. Wa huwa madzhabu asy-Syafi'i 'ala al-ashah. Ini adalah madhab yang paling sahih dari madhab Syafi'i. Maksudnya madhab Syafi'i yang paling sahih begini pendapatnya. Mengeluarkan zakat itu begitu matahari terbenam, ya, di akhir hari raya di akhir Ramadan. Wal Hanabila, begitu pula madhab Hambali, wa huwa ahadul qaulaini al-masyhurain. Dia adalah salah satu dari dua pendapat yang terkenal. Ladal Malikiyah, di sisi madhab Malikiyah, wa bihi qala ba'du salaf, dan padanya sebagian salaf pun berpendapat dengannya, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahwiyah, Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid, ya, dan salah satu riwayat dari Imam Malik. Juga pendapat ini, yaitu ketika matahari sudah terbenam maka wajib mengeluarkan zakatul fitri. Ini adalah waqtarahu Ibnu Utsaimin, ini pendapat pilihannya Syekh Utsaimin. Kemudian beliau kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti, tajibu zakat itu wajib biguru bisamsi, dengan sebab matahari terbenam. Matahari sudah terbenam Lailatul Fitri, di malam Idul Fitri. Maka di sana wajib mengeluarkan zakat. Walaznatu daimah, begitu pula pendapat lazna daimah. Ya, dari dalam fatwanya lazna daimah mengatakan la yabda'u waqtu zakatil fitri min ba'di salatil id, wa inna ma yabda'u min ghurubi syamsi akhiri yaumin min Ramadan. Kata lazna daimah, pemerintah Arab Saudi mengatakan permulaan waktu zakatul fitri setelah salat Id. Ya. Jadi la yabda, tidak boleh mengawali waktu zakatul fitri setelah salat Id. Wa inna ma yabda'u, dan hanyalah boleh yang mengawali mengeluarkan zakatul fitri min ghurubi syamsi, dari mulai terbenam matahari di malam hari Idul Fitri, ya, akhiri, ya, yabda'u min ghurubi syamsi akhir yaumin, ya, min Ramadan, yaitu hari terakhir dari bulan Ramadan. Begitu matahari terbenam dan besoknya lebaran, maka itulah awal mengeluarkan zakatul fitri. Ya. Kemudian diteruskan,
Wa huwa awwalul lailatin min syahr Syawal wa yantahi bi salatil Id. Dia adalah awal malam dari waktu dari bulan Syawal dan akhir ya dan berakhir dengan adanya salat Id. Nah, ini pendapat yang pertama. Dasar dalilnya adalah sabda Nabi yang mulia dalam riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni mengatakan laisa fihi majruh, tidak ada yang dijarah. Wa hasana isnadahu An-Nawawi. Imam Nawawi menyatakan sanadnya hasan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddats. Al-Imam Ibnu Mulaqin beliau mensahihkannya dalam kitab Sahih Sarah Al-Bukhari. Al-Imam Ibnu Maz dalam kitab Fatawa Nurin Al-Darb juga sama ya menyatakan riwayat ini sah, begitu pula Imam Al-Albani. Jadi riwayat ini sahih, bisa dijadikan dalil, yaitu riwayat Ibnu Abbas kata beliau farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah SAW telah mempardukan zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi, sebagai pembersih bagi orang yang puasa, pensuci bagi jiwa orang yang berpuasa, minal lagwi wa rafasi, dari perkataan yang sia-sia dan dari ropas, itu perkataan yang jorok. Ropas itu perkataan yang jorok yang mengarah kepada hubungan suami istri. Wa tu'matan ya lil masakin, dan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Man addaha qabla salat, barang siapa yang menunaikan zakat sebelum salat, fahiya zakatun maqbulah, maka dia zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da salat, dan barang siapa yang mengeluarkan apa tadi? Zakatnya setelah salat Id, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka dia sedekah biasa. Maka berdasarkan dalil ini, hadis ini menunjukkan bahwa zakatul fitri wajib dengan terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, dari sisi bahwa dia yakni akan menyandarkan sedekahnya kepada fitrinya, dan idhofah menetapkan penghususan sedekah dengan fitri, yaitu hari raya Idul Fitri. Dan awal fitri yang terjadi dari semua Ramadan adalah ketika matahari sudah terbenam di malam hari raya, maka terjadilah yakni adanya syariat zakatul fitri. Adapun pendapat yang kedua, anna waqta wujubiha, bahwasanya waktu wajibnya itu yabda'u, dimulai min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar, min yaumil fitri, pada hari raya Idul Fitri. Nah, ini mengatakan waktu wajib dimulai dari situ. Yaitu dari mulai apa? Dari mulai terbit fajar pada hari Idul Fitri. Tegasnya ba'da subuh. Ya, di hari raya Idul Fitri, ba'da subuh. Ini madhabnya Imam Abu Hanifah, Ad-Dhahiriyah, salah satu dari qaul yang terkenal di sisi madhab Maliki. Ini adalah pendapat lamanya Imam Syafi'i, dan ini juga pendapatnya Lais bin Sa'ad dan pilihan Al-Imam Ibnul Mundir. Dalilnya ternyata sama. Namun sisi pendalilannya bahwasanya sedekah disandarkan kepada al-fitru, yaitu sedekah fitri, didapat kepada al-fitru. Sedekah artinya sedekah, al-fitri berbuka puasa, akala aw syariba, makan atau minum. Maka dikhususkan untuk ya fitri, untuk berbuka pada hari ya, selain pada hari tersebut dunalail, bukan di waktu malamnya. Artinya ya di waktu paginya, sebagaimana juga sebelumnya dia berpuasa di waktu pagi, maka ini yakni di waktu pagi ya seperti itu, maka dia sudah memakan makanannya, karena berbeda dengan ya orang yang sedang berpuasa. Kalau berpuasa pagi itu nih saya masih puasa, tidak makan
ya maka bagi yang ini dia mesti memakan. Makanya sunnah sebelum pergi sholat Idul Fitri kita yakni memakan kurma dengan jumlah bilangan yang ganjil. Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Amar sallama bi zakatil fitri." Kata Ibnu Umar, beliau mengatakan kalau tadi dalil yang pertama sama dengan dalil yang tadi sudah saya bacakan. Siapa yang sedekah ya itu sebelum sholat maka zakatnya diterima. Dan siapa yang zakat setelah sholat maka zakatnya merupakan sedekah biasa. Adapun yang kedua, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri. Rasulullah SAW memberitakan supaya mengeluarkan zakatul fitri, antu ada supaya zakatul fitri ditunaikan qabla khurujin nasi ila salat, sebelum orang-orang keluar untuk mendirikan salat. Zakatul fitri ditunaikan sebelum orang-orang keluar, ya, sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat. Kalimat antu adda qabla khurujinasi ila sholat ini dipahami yakni bahwa orang keluar untuk sholat tidak mungkin malam hari raya, pasti setelah sholat subuh, itu maksudnya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa ditunaikan tersebut syariat mensunahkan sebelum keluar untuk menuju ke musola sholat id, maka diketahuilah bahwasanya waktu wajibnya adalah waktu itu, yakni waktu Idul Fitri ketika yakni terbit fajar di waktu subuh seperti itu. Itu mulai waktunya sampai dilaksanakannya sholat id dan seterusnya. Maka ketergantungan atau keterkaitan zakatul fitri dengan Idul Fitri adalah seperti udhiyah dengan Idul Adha. Maka ketika ya sembelihan tersebut terkait dengan naharin nahri dunalelihi, yaitu siangnya pada hari nahar bukan malamnya, maka demikian pula zakatul fitri juga berkaitan dengan siangnya, ya, siangnya yang berbuka, bukan malamnya. Jadi malam Idul Fitri seperti apa yang sebelumnya, tentang apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Maka tidak boleh zakatul fitri berkaitan dengan sesuatu, ya, sebagaimana yang tidak terkaitan dengan yang sebelumnya. Kemudian zakatul fitri adalah merupakan pendekatan diri seorang hamba kepada Allah, ya, maka falam yataqaddam wujubuha yaumal id, maka kewajibannya ya tidak boleh mendahului dari hari id dan seterusnya. Ala kulli hal, dari penjelasan ini maka yang terkuat menurut pandangan para ulama adalah yaitu madhabnya al-Imam Les bin Sa'ad dan al-Imam Ibnul Mundir. Ini yang diterangkan oleh sebagian ulama tentang ini lebih utama dari sisi apa? Dari sisi keakuratan dalil. Demikian barangkali wallahu taala a'lam. Jadi ulangi lagi tentang kapan waktu dikeluarkannya zakatul fitri, maka disebutkan di sini bahwa yajibu antakuna qabla sholatil id, wajib zakatul fitri dikeluarkan sebelum sholat id, itu yang wajib. Kama amaran Rasulullah bidalik, sebagaimana Rasulullah memerintahkannya. Tapi wala mani'a, tapi tidak mengapa min ikhrajiha, dikeluarkannya zakatul fitri qoblal id, sebelum id, biyaumin aw yaumaini, sehari atau 2 hari atau salasa, lakin la tuajjalu ba'dal id, namun tidak boleh terlambat setelah hari raya Idul Fitri. Demikian penjelasan dari poin yang ke-53.
Adapun yang terakhir penjelasan di sini adalah yaitu tentang liman nusarifuz zakawat, untuk siapa kita mengalokasikan zakat. Maka diterangkan bahwasanya siapakah yang berhak untuk menerima zakat? Masarifuz zakat samaniyah. Bahwasanya orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Wahia al-fakir, yang pertama orang fakir. Yang kedua al-miskin, orang miskin. Ya, yang ketiga al-amil, yaitu amilin, ya. Orang fakir, ya. Orang miskin, ya, amilin atas zakat. Kemudian al-mu'allaf, ya. Al-mu'allaf qulubuhum. Orang yang dijinakan hatinya, mu'allaf. Firiqab, hamba saya, ya. Al-ghorimin, orang yang terlilit hutang. Fisabillah, orang yang di jalan Allah. Ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal. Fakir, miskin, amilin, mu'allaf, riqab, ghorimin, ya. Kemudian fisabillah, ibnu sabil. Semuanya total 8. Wahum alladzina zakarahumullah, mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah fi kitabil aziz, dalam kitabnya yang mulia. Biqouli ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilna 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah, sebagai kefarduan yang datang dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah tabaraka taala zat yang maha mengetahui lagi maha, ya, penuh dengan bijaksana. Dan saya sudah mengatakan, sudah pernah menjelaskan bahwa berdasarkan dalil-dalil yang ada, para ulama kita lebih cenderung bahwa masarif zakatul fitri itu yakni cuma fakir miskin doang. Fakir miskin saja. Itu pendapat jumhur a'immah, jumhur para ulama. Siapakah mustahik zakat? Jawabnya tadi, ya. Mustahik zakat itu yaitu cuma yakni mustahik zakat, ya. Ya, di sini banyak sekali mustahik zakat, ada 8 asnaf. Tapi kalau zakatul fitri menurut pendapat yang terkuat insyaallah itu hanya untuk fakir miskin saja. Adapun selebihnya tidak kebagian. Adapun kalau zakat mal, maka berapa tadi? 8 asnaf itu mereka bisa kebagian walaupun nanti ada prioritas. Baik jemaah sekalian, ya. Saya kira cukup insyaallah sampai di sini. Silakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis. Tafadhol menyas. Ya. Tidak apa-apa, karena rupiah al-qalamu an salasin, ya. Karena diangkat dari 3 golongan termasuk orang yang lupa. Orang yang lupa tidak apa-apa. Karena dia tidak apa? Tidak sengaja. Ya. Jadi kalau ada orang yang apa? Yang lupa. Kemudian dia baru ingatnya setelah yang tadi itu, setelah lepas tadi, ya. Ternyata kalau ada orang dia lupa, ya, lupa untuk apa? Mengeluarkan zakatul fitri. Sehingga ketika dia lupa mengeluarkan zakatul fitri, sehingga dia melewati waktunya, maka itu tidak mengapa insyaallah ta'ala. Sebagaimana yang diterangkan, ya, oleh para ulama kita. Kalau umpamanya ada orang yang ya mengakhirkan zakatul fitri dari waktunya, itu tidak boleh.
Kecuali kalau dia punya apa? Punya udzur. Para ulama memberikan penjelasan takhirul ikhraj zakat an waqti alladhi wa min salati subhi ila salatil id fa innahu la yajuz. Itu tidak boleh. Sawa'un kanat zakatul insan an nafsi aw an man waqalahu ala ikhraj zakati. Sama saja apakah orang yang mengeluarkan zakat untuk dirinya atau dia mengeluarkan zakat mewakili orang lain. Maka tidak boleh mengakhirkan. Itu menyalahi perintah Rasulullah SAW. Seperti itu. Maka orang yang mengeluarkannya dengan tanpa udzur syar'i, dia sudah menyelisihinya. Amma idza kana ta'khiru li udrin, adapun kalau umpamanya mengakhirkannya karena suatu udzur, contoh udzur keberadaan mustahik atau untuk merealisasikannya atau tidak ada orang yang mengirimkannya, maka kami berharap bahwa tidak ada dosa padanya. Ya. Tetapi tetap diingatkan bahwa zakat itu tidak layak untuk dibagikan ya di luar, yakni dari luar waktu tadi. Jadi ini karena ada uzur maka tidak mengapa. Dan jawaban ini tidak akan jauh beda dari satu jawaban kepada jawaban yang lain ya. Seperti yang juga banyak terjadi pada sebagian kaum muslimin. Maka para ulama sama jawabannya begitu. Bahwasanya sunnah mengeluarkan zakat itu sebelum sholat id. Ya. Akan tetapi kalau umpamanya ada orang yang dia mengeluarkannya, ternyata dia karena lupa umpamanya, maka kita tahu yang demikian tidak mengapa. Kenapa? Karena dia lam tu'akhir dalika amdan wa innama ta'khirun nisyanan. Dia mengakhirkannya bukan karena sengaja tapi karena lupa. Maka ini termasuk dalam firman Allah yang mulia surah Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau timpakan hukuman kepada kami jika kami lupa atau kami berbuat salah yang tidak disengaja. Begitu. Dan ketika mendengar firman Allah yang mulia ini kata Rasul, yaqulullah qad fa'altu. Allah berfirman dalam hadis kursi, aku sungguh telah mengerjakannya, melakukannya. Demikian barangkali jadi fatwa para ulama tentang masalah ini, yakni bersamaan karena apa? Karena orang tersebut ada uzur apa? Lupa. Makanya walaupun dia sudah di luar apa? Waktu sholat id tetap harus mengeluarkan zakat. Demikian barangkali. Wallahu a'lam. Iya. Namanya zakat profesi itu sebenarnya Barakallahu jamaah sekalian. Di zaman Nabi masih hidup itu banyak umal. Profesi itu umal ya. Zakatul umal, zakat para pegawai, para pekerja. Di zaman Nabi masih hidup para pekerja banyak. Tetapi kata para ulama tidak tercatat satupun dalil tentang zakat profesi. Saya perhatikan zakat profesi penggagasnya adalah Dr. Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya Fiqhuz Zakah. Bahkan saking hebatnya penjelasan Yusuf Qaradawi sampai Syekh Abu Malik ya As-Said Salim ya, Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim di dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah, beliau menjadikan tulisan Dr. Yusuf Qaradawi sebagai dalil atau sebagai rujukan untuk menunjukkan bahwa zakat profesi itu ada. Tetapi pendapat ini lemah. Kenapa? Pertama yang namanya zakat itu zakat itu Allah berfirman aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Di sini sebenarnya inti persoalannya adalah apakah zakat itu ibadah mahdo ataukah guer mahdo? Maka jawabnya karena sebelumnya aqimus shalah, dirikan salat adalah ibadah mahdo, wa atuz zakat, maka tunaikan zakat itu di lailatul iqtiran. Dalilnya menyertai ibadah yang mahdo. Maka
Sebagian mengatakan ini adalah ibadah mahdoh yang aturannya telah Allah tetapkan, tidak ada ijtihad seperti zakat profesi. Yang lain mengatakan bahwa sholat itu ya manfaatnya untuk dirinya, tetapi kalau zakat ada manfaat untuk orang lain. Maka memandang ini bukan ibadah mahdoh. Sehingga di sana ada lahan ijtihad. Maka pendapat yang kedua ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa demikian? Karena semua dalil-dalil yang berbicara tentang zakat itu menerangkan ya dengan dalil yang lengkap. Nah, adapun zakat profesi tidak ada. Yang lebih unik lagi, zakat profesi itu oleh Dr. Sukordowi itu diberikan kepada beberapa opsi. Jadi kalau zakat profesi dikiaskan umpamanya kepada harta yang disimpan, maka berarti dia 2,5%. Tapi kalau dia diberikan kepada zakat pertanian, maka kalau zakat pertanian yang mengandalkan air hujan berarti 10%. Tapi kalau kalau dialiri air ya oleh ulu-ulu umpamanya, oleh pengairan dengan tenaga manusia, maka jadi 5%. Seperti itu. Karena ya, dia nisful usri. Itu 1/20. Kalau 1/20 berarti 5%. Ya. Adapun yang tadi yang pertama ya, yakni al-usru 10%. Bahkan kalau jadi kalau dari sini mereka mengatakan ini ada beberapa opsi. Bisa jadi katanya zakat profesi itu 2,5%, bisa jadi 5%, bisa jadi 10%. Dengan adanya pembagian sekian persen dan ternyata bolak-balik nggak pasti, itu menunjukkan bahwa zakat profesi itu bukan zakat. Kenapa? Karena yang namanya zakat itu salah satunya. Kalau kiasnya kepada pertanian aja, jangan dikiaskan kepada harta simpanan dengan 2,5%. Jadi ketika tidak bisa menetapkan ngikutnya kemana, itu dalil bahwasanya zakat profesi kagak ada. Iya. Saya dulu pernah diskusi dengan tim lembaga perzakatan. Dalam diskusi tersebut ya, tim tersebut tidak bisa memberikan jawaban. Ketika saya bilang, emangnya ada ya zakat dengan berbagai opsi? Masa zakat takwimnya berbagai opsi? Yang saya tahu zakat itu ya satu poin opsi aja, nggak mungkin beda-beda. Ini boleh begini, kiasnya boleh begini. Jadi akhirnya apa? Saya yakin semakin diterangkan, semakin menunjukkan bahwa ini zakat profesi tidak ada. Karena apa? Karena di zaman Rasul pun juga banyak para sahabat Nabi yang berprofesi sebagai buruh, ya, pegawai gitu kan, dan ternyata mereka tidak dimintai zakatnya. Demikian barangkali. Wallahu a'lam. Waktu kita membayar zakat itu kalau di kantor-kantor itu kan jadi 3 hari atau 4 hari sebelum hari raya Idul Fitri itu kita kadang-kadang langsung dipotong gaji kita. Nah, Setelah kita terima, ini makanya kalau dipotong ada perusahaan zakat kita. Padahal kita sebaiknya kan yang tadi yang saya jelaskan adilan gitu istilahnya. Tapi ini tanpa sepengetahuan iya. Menyerahkan itu kemudian dipotong melalui gaji. Itu dilaksanakan 3 hari atau 4 hari sebelumnya. Sehingga kita tuh kadang-kadang ragu, akhirnya kita membayar lagi memakai beras itu. Bagaimana? Iya. Tentang zakatul fitri yang dipotong mungkin 3 hari sebelumnya, 2 hari atau 1 hari, ya sepertinya itu sudah menjadi ini ya, sudah menjadi tradisi. Jadi walaupun nggak dikasih tahu, kita semua udah pada tahu bahwa memang yang pegawai itu seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang keduanya, para ulama kita memang berbeda pendapat apakah boleh atau tidak zakatul fitri dengan uang. Ya, dan para ulama umumnya mengatakan yang pakai uang itu ya itu khilafnya marjuh, lemah, jadi tidak bisa diangkat sebagai
sesuatu yang muktabar. Walaupun memang sebagian ulama kita seperti itu. Sebagian. Bahkan juga sebagian ustadz kita membolehkan zakat dengan apa? Dengan mata uang. Oleh karena itu para ulama kita artinya sikap yang lebih bijak mungkin ya, kalau yang afdol, yang lebih utama tentu zakat itu dengan apa? Dengan bahan makanan pokok. Adapun dengan uang seperti itu, maka itu hanya dibolehkan kalau dalam kondisi darurat atau memang karena tidak memiliki persediaan beras atau mengalami kesulitan untuk mendapatkannya, maka itu dibolehkan. Ya, seperti itu. Adapun kalau longgar maka sebaiknya dihindari mengingat adanya khilaf di antara para ulama. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Pertama, kalau pembayaran zakat itu zakatnya dapat 6 hari. Kalau kita 6 bulan sebulan itu tadi dibayar dulu zakatnya. Boleh enggak? 1 bulan? Setengah bulan sebelum lebaran. Terus yang kedua, kalau dengan Zakat dengan supermi? Tidak boleh. Iya, tapi dia bukan makanan pokok. Dan tidak termasuk ke dalam makanan pokok ya. Walaupun dia seperti makan tapi bukan makanan pokok. Kalau dengan Indomie nggak boleh. Ya, adapun tentang apa namanya? Mengenai ya zakatul fitri, dan itu setengah bulan Pak ya, setengah bulan sebelum apa? Sebelum hari raya. Ini ada orang yang apa namanya mengenai dia mengeluarkan zakatul fitri, tapi ternyata ya dikeluarkannya sebelum Ramadan umpamanya. Ya. Kalau zakatul fitri ya tentu wajib di bulan Ramadan, itu ittifaq para ulama. Ya. Saya ulangi, zakatul fitri di bulan Ramadan itu ittifaq para ulama. Adapun mereka berselisih tentang batasan waktu wajib ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik ya, beliau berkata dalam salah satu riwayat ya, yakni mereka berkata, termasuk Imam Malik dalam satu riwayatnya, tajibu bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min ayyami Ramadan. Bahwasanya wajib ya, yaitu zakatul fitri itu ketika matahari apa? Terbenam di akhir Ramadan. Seperti itu. Bahkan kata Imam Malik pada salah satu riwayatnya dan juga Imam Abu Hanifah, tajibu bitulu'il fajri min yaumil id. Kata beliau bahwasanya wajib zakatul fitri dengan sebab terbit fajar pada hari raya Idul Fitri. Adapun waktu mengeluarkan intinya sebelum sholat ya, sebelum sholat Idul Fitri intinya. Sebagaimana Bukhari Muslim ya dari Ibnu Umar, Nabi SAW memerintahkan supaya mengeluarkan zakatul fitri sebelum orang keluar menuju sholat. Ya, kemudian penulis kitab Aunul Ma'bud mengatakan bahwasanya Ibnu Uyainah dalam tafsirnya dari Amr bin Dinar dari Ikrimah
Kata Ikrimah, yuqaddimu rajulu zakatahu yaumal fitri baina salatihi. Yakni ada orang mendahulukan zakatnya pada hari fitri. Ya. Maka apa katanya? Maka dikatakan fa innallaha ta'ala yaqul qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Namun mereka berselisih tentang menyegerakannya dari waktunya. Maka Imam Ibnu Hazm melarangnya. Kata beliau, la yajuzu taqdimuha. Tidak boleh yakni mendahulukan zakatul fitri ya qabla waktiha, sebelum waktunya. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Ahmad dalam keterangan yang masyhur dari dia bahwasanya boleh yakni mendahulukannya. Boleh mendahulukan zakatul fitri sehari atau 2 hari. Saya ulangi, boleh mendahulukan zakatul fitri sehari atau 2 hari. Ya. Sebelum datangnya hari raya. Sampai dia dibolehkan ya. Bahkan juga Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa boleh juga mengeluarkannya dari mulai awal Ramadan, kata Imam Syafi'i. Makanya di kita mazhab Syafi'i banyak yang dari awal Ramadan ya. Itu mazhab Syafi'i. Imam Abu Hanifah membolehkan mengeluarkannya sebelum Ramadan. Masya Allah. Imam Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan zakat sebelum Ramadan. Namun yang rajih adalah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad tentang boleh mengeluarkan zakatul fitri sebelum sehari atau 2 hari sebelumnya. Ini berdasarkan mengambil ibrah dari tanggal 28 Ramadan ya, dan tidak boleh melebihi dari semua itu. Makanya diupayakan bahwa malam tanggal 28 itu sudah boleh untuk apa? Dibukanya setan zakatul fitri. Malam 28, malam 9. Kemudian malam 1. Jadi biyomin au yomin. Seperti itu. Nah, ini dibolehkan seperti ini. Dan tidak boleh lebih dari itu. Karena Imam Bukhari dari Ibnu Umar belum mengatakan wakanu yu'tauna qabla al-fitri biyomin au yomin. Mereka yakni orang-orang yang jami zakat itu mereka diberikan zakat sebelum Idul Fitri sehari atau 2 hari. Itu jami zakat. Dan perkataan tersebut yaitu kanu adalah sahabat Rasulullah SAW, dan kita mesti mengikuti teladan mereka. Jadi ala kulli hal ya, pendapat yang lebih tepat itu adalah mengeluarkan zakatul fitri sehari 2 hari. Ya, atau 3 hari sebelum hari raya. Sehari 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya. Adapun yang sebelum itu maka itu tidak dianjurkan. Tapi kalau ditanya hukumnya sah apa tidak ya, para ulama lebih cenderung mengatakan bahwa selama dia berada di bulan Ramadan maka sah saja. Tetapi yang lebih tepat adalah pendapat yang ini. Demikian barangkali. Wallahu a'lam. Baik, apabila tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup insyaallah di sini. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.